dibilang gila sih gitu ya. Saya pernah terjebak di hutang riba. Saya kira membeli mobil dengan cara leasing itu biasa-biasa aja. Kalau misalkan dia nggak jualan, dia nggak dapat apa-apa. Saya mencari koneksi saya, siapa yang bisa bantu saya untuk memberikan akses. Saya pernah juga belajar ya dengan Kiai Luqmanul Hakim. 3 alasan fundamental kenapa kita harus menjalankan bisnis. Untuk ngebangun perusahaan perlu modal. Ternyata seorang pengusaha itu bukan modal yang utama, tapi Jalan keajaiban. Keajaiban ada bagi siapa yang percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi Gunawan, Masya Allah. Siap. Apa kabarnya Mas Bro? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Ini wajah-wajah masih ada nurnya nih. Amin, amin. Cahayanya Rasul masih ke bawah insya Allah karena dari Masjid Nabawi, dari Haramain. Baru banget. Alhamdulillah, dan plus lensa ini bagus juga nih. Iya. Jadi bercahaya ya hatinya. Amin, amin. Nah, kalau muka antum mah insya Allah bercahaya. Amin ya Rob. Alhamdulillah. Mas Ardi teman kita, orang pengamal magnet rezeki juga. Alhamdulillah. Dan founder ya daripada satu vitamin otak yang sudah mendunia. Wah, OSB. Masya Allah. Dan hari ini terima kasih Mas Ardi udah kunjung ke Jalan Keajaiban. For your information, mungkin ada yang udah tahu juga Mas Ardi ini, jadi kita saling bersaksi dalam kehidupan kita di masa-masa kita dulu kecil, cupu ya. Nyantri mondok bareng, satu kelas, satu kamar, apalagi satu toilet enggak lah ya. Ya. Tapi kalau gantian sabun biasa. Yang penting nggak masuk kamar mandi bareng ya. Oke. Mas Ardi, bicara tentang kekuatan mimpi, kan aneh tahu betul nih, zaman-zaman dulu kagak mudah, terus ya dari segi keluarga juga saat itu ya nggak seperti teman-teman umumnya yang kalau SPP itu lancar ya Cuma aneh tahu banget nih. Ya. Gimana antum udah menghidupkan mimpi-mimpi itu dari sejak dulu di masa kecil. And then you get it now. Masya Allah. Boleh cerita dari zaman-zaman dulu di pondok lah gimana? Oh, mantap. Santai aja kita. Oke, silakan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Hari ini saya sangat bahagia sekali karena selain bisa berbagi sharing dan saya diundang langsung oleh sahabat dekat saya Ustadz Abus. Kita kembar ya, meskipun beda tanggal 1 hari ya, dan bulannya sama, tahunnya sama. Alhamdulillah satu dari tempat ibu kandung waktu di pondok pesantren. Dream ya, impian. Jadi teman-teman, satu hal yang selalu saya sampaikan ke mitra-mitra, ke rekan-rekan, bahwasanya hidup kita hari ini adalah rangkaian kata-kata kita di masa lalu. Ya, kata-kata kita di masa lalu. Nah, kata-kata yang saya keluarkan di masa lalu itulah impian-impian saya hari ini. Ya, saya masih ingat sekali ketika dalam keadaan kondisi tidak mudah, saya memvisualisasikan impian saya dalam bentuk spanduk. Saya taruh di kamar, foto saya besarkan, dan pada waktu itu saya bukan siapa-siapa. Ya, tapi memang rumusnya adalah memang hidupkan. Jadi yang pertama itu hidupkan ya. Hidupkan impian itu dengan cara bisa kita visualisasikan. Ya, ada gambar yang kita lihat itu semakin hidup. Ya. Lalu ibu saya bertanya, ini spanduk besar ya, foto kamu untuk apa gitu kan? Ya, saya bilang kepada ibu saya, doakan mah, semoga saya bisa jadi orang sukses, semoga suatu hari saya menjadi pembicara yang bisa keliling Indonesia bahkan dunia. Masya Allah. Ya. Sempat geleng-geleng orang tua, sempat tidak percaya, tapi ya orang tua hanya bisa mendoakan. Ya, qadarullah. Spanduk itu pindah dari kamar, akhirnya dibuat di sekolah perguruan tinggi di Cirebon. Habis itu juga pindah lagi keluar Cirebon. Pertama kali saya naik pesawat ke Palembang. Ya, di Palembang itu di hotel-hotel. Dan sampai ya beberapa
negara di luar kami pernah datangi. Nah itu berawal dari sebuah impian yang tidak disangka-sangka divisualisasikan, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang pertama itu kita harus menghidupkan impian, divisualisasikan. Itu spanduk itu dibentuk bagaimana seorang Ardi Gunawan saat itu yang bukan siapa-siapa dari keluarga juga yang ya sederhana. Betul. Yang kalau SPP sering nunggak di dalam pondok gitu kan. Tapi itu antum selalu bawa kemana-mana. Itu satu kunci berarti hidupkan itu. Kalau mimpi bukan atau nggak bisa divisualisasikan, nggak tergambar di otak kita, berarti itu bukan impian sesungguhnya berarti ya. Bagaimana kita mau meng-recall gitu kalau kita tidak bisa melihat impian kita. Ya, waktu itu saya simpel, impian saya adalah ingin menjadi seorang pembicara, menjadi narasumber di berbagai kota. Ya saya memvisualisasikannya seperti seorang pembicara. Padahal waktu itu bukan siapa-siapa dan belum pernah ada yang mengundang. Oh, bayangan saat itu adalah Ardi dari atas stage menginspirasi banyak orang. Betul. Vibe-nya riuh dan tepuk tangannya itu udah dirasakan saat itu. Oke. Jadi kata kunci yang pertama hidupkan visualisasi. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh seorang Ardi untuk menggapai impian tersebut? Untuk menggapai impian tersebut kita perlu kolaborasi. Oke. Setelah saya menghidupkan sudah memvisualisasikan dream saya pun kolaborasi. Jadi kalau dalam bahasanya kita mesti menggunakan leverage. Ya, leverage adalah daya ungkit, dongkrak. Ya, pada waktu itu saya berkolaborasi dengan teman-teman entrepreneur di Cirebon untuk belajar entrepreneurship. Ya, dulu ada yang namanya Entrepreneur University, ya, bimbingan Purdi Echandra. Iya tahu. Itu. Meskipun ada ilmu yang tidak tepat, tapi kan kita sebagai manusia kan bisa mengambil dagingnya, betul. Ya, dan kita tidak mengambil tulangnya. Ya, daging yang saya ambil pada waktu itu adalah saya bisa berkoneksi dengan para mentor-mentor hebat. Dulu saya ketemu Mas Mono, ketemu Mas Jaya Setiabudi. Nah, pada saat itulah impian tuh merasa semakin dekat karena dikelilingi orang-orang yang sukses. Artinya kita harus mempunyai circle. Betul. Ya orang-orang yang telah sukses lebih dulu. Benar. Artinya obrolannya juga akhirnya obrolan masa lalu ya, obrolan nestapa ya. Isinya orang-orang optimis, orang-orang yang udah sukses dulu. Jadi kita ikutan di situ. Oke. Nah, Mas Ardi dalam perjalanan yang dirimu tempuh saat berproses akhirnya mulai membangun jaringan gitu kan. Apakah sampai saat itu akhirnya memahami bahwa untuk membuat sebuah kerajaan bisnis itu membutuhkan modal dalam konteks uang? Jadi kembali ke metode saya yang pertama adalah the power of spanduk ya. Saya ini suka bikin kata-kata unik ya. The power of spanduk, the power of simple, ya semua serba the power ya. Ada 7 power yang saya aplikasikan sampai hari ini ya. The power of spanduk itu untuk memvisualisasikan ya. Terus the power of simple. Nah, ketika itu saya berpikir untuk ngebangun perusahaan perlu modal. Ternyata seorang pengusaha itu bukan modal yang utama tapi relasi. Relasi. Nah, saya yakini bahwasanya saya masih ingat pada waktu itu saya sharing kepada mentor saya Pak Adam Nova. Saya bilang, Pak, saya pengen belajar bisnis. Bapak ada nggak motivasi buat saya? Ya. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau ya. Salah satunya beliau memberikan saran sama saya, lu kan trainer menghafal cepat, kenapa lu nggak bikin nutrisi menghafal cepat? Oke. Disitulah aha pertama saya. Akhirnya saya langsung berpikir belum punya perusahaan, belum punya modal yang besar. Ya, akhirnya saya cetak di depan kontrakan saya yaitu sebuah logo PT OSB. Dahsyat. Jadi belum ada legalitasnya, tapi ya itulah karena saya pengen memvisualisasikan perusahaan ini insya Allah akan besar. Akhirnya saya pasang spanduk. Ya, di kontrakan. Ya. Itu diketawain kan teman-teman? Ya, dibilang gila sih gitu ya. Sampai ada tukang apa gitu datang ke rumah, ini kerjanya apa gitu kan.
Ya, karena dia lihat rumahnya unik ya, rumah ngontrak tapi kayak punya sendiri, ada namanya gitu kan ya. Karena saya orang suka visualisasi ya. Ada namanya Ardi Gunawan blok ini gitu kan. Udah kayak rumah sendiri. Di situ ada gambar OSB dengan warna orange-nya itu saya sampai sekarang saya masih ingat, ditaruh ditempel the power of spanduk, the power of simple. Dan bukan modal yang utama tapi relasi. Nah, setelah itu saya mencari koneksi saya, siapa yang bisa bantu saya untuk memberikan akses pembuatan pertama vitamin otak OSB. Nah, akhirnya saya datang ke salah satu perusahaan herbal. Qadarullah saya sangat bahagia sekali, ternyata sang pemilik itu pernah melihat seminar saya. Oh, seminar yang menghafal cepat. Jadi ketika dia melihat, oh ini Ananda Ardi yang cendekiawan. Wah, alhamdulillah. Saya jadi nggak perlu lagi banyak bicara. Percaya. Udah percaya. Ya, karena melihat menghafal dengan begitu cepat ya, hitungan detik gitu kan. Ya, waktu itu saya dihadapi dengan 2 orang timnya, yang satu otak kanan bagian marketing, yang satu otak kiri bagian produksi. Bagian produksi tidak mengizinkan karena ini kan orang baru, terus kan nggak punya modal gitu kan. Bagian otak kanan mensupport, justru kita harus bantu karena dia nggak punya apa-apa hari ini. Kalau misalkan dia nggak jualan, dia nggak dapat apa-apa. Oh, otak kanan ngerti potensi itu ya. Otak kanan melihat peluang, otak kiri dia berpikir panjang gitu kan. Jadi modal itu bukan yang utama, tapi yang utama itu adalah relationship. Relationship, good. Sampai hingga akhirnya tervisualisasikan, dihidupkan itu dreamnya, ya, dan kekuatan dream ini yang akhirnya mengarahkan kita ke siapa kita akan bisa bertemu gitu ya, Mas Ardi ya. Dan dalam prosesnya Mas Ardi ditempa dengan kehidupan yang sangat ya saat itu realistis sekali ya. Akhirnya realitanya itu mungkin yang akan yang menjadi strong way-nya Mas Ardi ya. Sehingga kalau kita sebut di sini kayak ada quantum leap gitu. Ada lompatan gitu kan. Alasan kuat kenapa Mas Ardi saat itu harus sukses, harus mencapai dream itu. Ini pertanyaan yang sangat keren sekali teman-teman ya. Pasti ada di posisi di mana kita sedang membutuhkan sebuah motivasi ya. Saya pernah juga belajar ya dengan Kiai Luqmanul Hakim. Saya dekat sama beliau karena kita satu almater dan juga masuk gontornya bareng, tapi karena beliau intensif, dia duluan ya keluar. Saya mendapatkan ilmu yang bagus. Jadi 3 alasan fundamental kenapa kita harus menjalankan bisnis, gitu kan. Atau bagi teman-teman yang memang bergerak di karirnya masing-masing, 3 alasan ini Anda bisa duplicated. Apa itu? Yang pertama adalah menghindari dosa di masa lalu. Menghindari dosa di masa lalu. Kita harus sukses. Udah nggak ada kata nggak sukses. Kenapa? Karena kita tidak ingin lagi terjerumus dosa masa lalu. Yang seperti antum ketahui, dulu saya pernah terjebak di hutang riba. Saya kira membeli mobil dengan cara leasing itu biasa-biasa aja. Karena pada waktu itu lingkungan entrepreneur bilang sama saya, kalau kamu nggak nyicil, kamu nggak punya. Ya, hutang itu mulia, kamu yang bayar ke bank gitu. Itu perspektif yang kurang positif ya. Akhirnya apa? Setelah saya tahu dalilnya orang yang makan riba seperti melawan Allah gitu. Habis itu saya langsung berikrar, saya bilang dalam diri saya, ya Allah, saya salah. Saya berdoa di Masjid Hijau di Cirebon. Saya tidak akan mengulangi lagi dosa ini, dan setelah ini saya akan beli segala sesuatu dengan cara cash atau cash bertahap. Nah, itu doa saya di masjid. Ini selalu saya ulang-ulang kepada siapapun yang merasa di posisi seperti ini saat ini, doakan kalimat tersebut agar menjadi anchor dalam hati kita untuk tidak mengulangi lagi. Coba ulangi lagi Mas Ardi. Karena ini mengubah mindset nih. Betul. Kita sekarang apa-apa kan harus dengan nyicil, sampai panci pun beli apa-apa. Betul. Nah ini Mas Ardi, ini penting mungkin bagi teman-teman di MRTV di Jalan Keajaiban untuk tahu apa afirmasi dan doanya tadi. Boleh diikutin, boleh diketik di komen banyak-banyak. Apa tuh? Silakan teman-teman ya.
Saya salah, Saya salah. saya salah, Saya salah. saya salah. Saya salah. Nah, ini kan sebenarnya istighfar ya. Ngaku harus ngaku benar tuh ya. Ngaku saya salah. Karena saat ini banyak orang yang merasa dirinya nggak salah. Karena mungkin dia menjadi imam rumah tangga, tidak lagi ada pekerjaan, dia tidak merasa salah di posisi mungkin melakukan transaksi seperti yang tadi saya sampaikan. Saya salah, saya salah, saya salah. Nah, saya tidak akan mengulangi lagi ya Allah. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Dan kalau jika sudah lunas, saya akan beli apapun. Saya akan beli apapun dengan cara cash. Dengan cara cash. Atau cash bertahap. Menarik nih cash bertahap. Cuma tadi masih ada 3 hal ya yang ingin disampaikan. Yang pertama identik karena di EMR itu ada jurus perisai rezeki. Betul. Oke. Jadi jangan lagi kita kembali ke dosa-dosa masa lama kita. Oke. Sehingga ketika kita sedang tidak nyaman atau bisnisnya lagi belum berhasil, kita ingat aku mesti bangkit, aku mesti sukses. Kenapa? Karena kalau mundur aku terjebak dosa masa lalu. Jadi rasa yang tidak nyaman dulu ketika kita itu sedang tidak nyaman hati dan pikiran karena bisnis kurang lancar, itu kita munculin lagi agar kita tidak merasakan lagi gitu. Jangan sampailah seperti itu lagi. Ya. Hari ini alhamdulillah tidak ada beban, tidak ada amanah. Nah itu diperjuangkan terus sehingga kita tidak terjebak di dosa masa lalu. Ya. Ini kalau bagi seorang karyawan juga berlaku lah ini ya. Betul. Ya. Karena lebih gampang karena dia punya slip gaji untuk ya mudah banget beramanah atau membuka cicilan baru gitu kan. Betul. Apa tipsnya bagi teman-teman? Ini mindset ya. Sebetulnya ketika orang itu mempunyai amanah, itu karena mindsetnya dia tidak terbangun. Padahal kalau seandainya kita selalu meyakini kita bisa kok membeli sesuatu itu dengan cara cash atau cash bertahap, itu akan terwujud kok. Di kalimat kedua kan ada cash bertahap. Cash bertahap itu sebenarnya kan nyicil. Nah, kadang-kala orang Indonesia ini dia membuat hidupnya tidak indah. Kenapa kok beli mobil dimasukin ke leasing? Harganya naik 2 kali. Ya, padahal saya bisa kok praktekin datang ke dealer, saya nyicil ke dealer. Wow. Dan itu tidak ada kelebihan bunga. Kenapa? Karena saya bilang gini, saya mau beli mobil, tapi saya nyicil. Boleh nggak? Oh boleh Pak Ardi, tapi mobilnya belum turun, nggak apa-apa. Nah, saya nyicil sebisa saya. Akhirnya tidak ada tekanan dalam hidup saya. Iya sih. Setiap bulan kita berpikir dan nggak apalagi seorang PNS ya. Betul. Itu kan nggak ada pernah sisa gitu ya. Benar. Dan kesalahan kita itu salah satu yang tidak tepatnya, misalkan gaji 5 juta sudah ngambil KPR. Disitulah kita terjebak tidak bisa berpikir untuk bisnis. Karena sudah habis untuk membayar angsuran. Iya. Padahal kalau orang-orang China itu dia ketika muda dia mengurangi liabilitas, dia melakukan aktivitas yang untuk memperluas jaringan. Dia ngontrak, dia ngontrak. Ya wani pedih lah, wani perih benar, gitu ya. Dia lakukan itu. Nah, sedangkan orang yang beramanah atau berutang kredit apalagi yang ya berani-beraninya melawan Allah tadi ya, yaitu ya dia membeli tapi dengan harga masa depan, jadi jauh lebih tinggi kan, berkali lipat harganya sebenarnya kan. Jadi nggak usah bicara, mohon maaf, kita tanpa ngomongin dalil pun sebenarnya kok mau sih gitu kan. Iya. Harganya tuh berkali lipat loh, buat 3 kali lipat. Kita di luar dari apa hukumnya, yang jelas kesalahannya adalah ini ketika kita melakukan dengan pihak ketiga kita bayar 2 kali lipat. Padahal bisa loh kita tuh negosiasi. Beli rumah misalkan, cari developer yang memang mengizinkan untuk 3 tahun kita bayar. Ada itu ya? Banyak. Memang seperti itu cara bayar sekarang. Atau rumah-rumah second yang bisa kita bayar ke tunda atau bayarnya tuh secara bertahap. Itu banyak. Saya melakukan itu. Nah, alhamdulillah itu ilmu Mas, terima kasih. Masya Allah. Dan Masya Allah keajaiban datang. Kita bayar cash bertahap ya. Nah itu cash bertahap. Gagah sih waktu itu mikir, udah gak cukup ya. Ya kalau bicara pendapatan kan, tapi Allah berikan itu keajaiban-keajaiban karena kita gak mau ngelawan Allah. Benar. Mau deketin Allah. 1 tahun Mas Adi lunas. Allah mudahkan. Masya Allah. Tabarakallah. Itu luar biasa loh teman-teman. Ini ilmu yang sederhana, simple, tapi kalau di action kan,
kita nggak tanggung jawab Mas Ardi ya. Karena kalau tanggung jawab kita kasih nomor rekening kita kan. Nah, jurus membeli sesuatu dengan cara cash bertahap itu saya rangkai di singkatan IRP. IRP. Oke. Misalkan antum mau beli mobil, kuasai ilmunya, ilmu tentang mobil. Tentang mobil. Lalu perbanyak relasi. Marketingnya kah, direkturnya kah. Lalu yang P-nya adalah penawaran. Boleh nggak Pak, saya beli mobil ini tapi saya nyicil. Oke. Luar biasa nih. Mobil, rumah, properti, misalkan kantor, kita pakai IRP semua. Wow. Jadi nggak pakai bank. Sampai sekarang berarti bisnis yang Mas Ardi jalankan ini tidak ada unsur modal dari bank? Alhamdulillah tidak ada. Wow. Karena di tahun 2012 bagi saya lebih baik memulai dari apa yang sudah ada. Memulai dari apa yang sudah ada. Oke. Karena sebagai investor itu juga seperti riba nantinya, karena kan kadang investor itu meminta sesuatu yang fix. Iya, of course ya, namanya orang invest kan pengen lebih baliknya gitu. Jadi sama dengan bank jadinya. Padahal yang namanya bisnis naik turun dan kadang mereka nggak paham. Oke. Ya, terkadang kita juga yang kurang tepat. Kenapa kok kita menawarkan investasi ke orang lain gitu kan? Kita juga yang harus merasa salah. Jadi jangan salahkan orang lain atau investor tersebut. Kita yang membujuk dia untuk join di bisnis kita kan? Iya. Oke, tadi di awal tentang membuka perisai yang nasihat dari Ustadz Lukman tadi. Ini kan ada juga ternyata jurus yang diajarkan oleh Ustadz Nasrullah gitu ya. Untuk membuka perisai rezeki, tidak terjebak lagi dalam dosa-dosa masa lalu kita. Taubatan nasuha. Betul. Ya. Oke, and then yang kedua? Nah, yang keduanya adalah menghindari rasa lapar. Maksudnya? Maksudnya adalah kita ini kan jadi kalau menurut saya dalam kehidupan, kalau kita mau sukses, ya gunakan 3 alasan yang kuat. Kita mesti punya alasan yang kuat. Nah, yang tadi kita sampaikan adalah itulah alasan kuat kenapa kita harus maju terus. Yang pertama menghindari dosa di masa lalu, yang kedua adalah menghindari rasa lapar. Maksudnya apa? Apa kita tega di rumah nggak makan? Apa kita tega punya tim dia nggak punya uang gitu kan? Jadi dengan rasa sakit yang dimunculkan ini itu membuat kita untuk bergerak, kita mesti fight. Ya, menghindari rasa lapar artinya jangan sampai di dalam rumah kita ini ada orang yang misalkan ya sampai tidak makan, itu kan bisa terjadi. Sehingga rasa sakit ini membuat kita harus tetap berjuang. Oke, jadi fighting spiritnya juga. Saya nggak bayangkan jika besok anak kita nggak bisa makan, minta sesuatu ke kita nggak punya duitnya. Betul. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang gitu-gitu lah ya. Dihadirkan itu. Dihadirkan agar kita itu tidak ingin hal ini terjadi. Kita harus mencarikan sebuah solusi. Entrepreneur itu kan mindset, bukan sebuah jabatan, tapi memang caranya seorang entrepreneurship itu dia mengubah peluang, dia mengubah persoalan menjadi peluang. Ini setuju nih. Entrepreneurship itu mindset. Betul. Ya. Dan ini even kita sebagai seorang karyawan saat ini sebenarnya bisa menginstal entrepreneur mindset. Bisa. Ini kan tapi dengan jalan buka bisnis sendiri atau gimana Mas Ardi? Kalau menjadi seorang pekerja gitu ya. Iya. Mungkin berawal kita belajar dulu kali ya. Kita belajar dulu. Ataupun kalau misalkan kita masih kerja, kita delegasikan usaha kita kepada pasangan kita. Karena pada hakikatnya teman-teman, ketika orang bekerja itu tidak boleh nyambi. Bukannya biasa orang bisa sambilan itu gitu? Iya boleh. Tapi kan gini teman-teman, saya pernah dapat nasihat ya dari guru saya. Orang yang kerja itu dibayar karena pikirannya. Karena kan staff ya. Tapi kalau misalkan kuli bangunan dibayar karena tenaganya. Iya sih. Nah, kita ini dibayar pikiran. Artinya apa? Bukan hanya tidak boleh menggunakan waktu jam kerja untuk jualan, tapi pikiran kita nggak boleh dipakai untuk memikirkan bisnis kita. Ketika kita kerja di orang lain. Jadi tidak boleh, mohon maaf kalimatnya kurang tepat ya ini, selingkuh pikiran gitu loh. Jadi pikiran kita tuh harus berpikir gimana tempat kita itu maju untuk perusahaan ini lebih maju gitu loh. Bukan bisnis kita maju. Karena kenapa dalam bab tijaroh kita lagi disewa 8 jam. Jadi tidak boleh nyambi di saat jam kerja tersebut, baik tenaganya atau pikirannya.
Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita sekarang bekerja, bisa nggak bisnis? Bisa, tapi delegasikan dengan totalitas kepada tim kita atau kepada pasangan kita atau rekan kita. Oh, fair enough. Kita jam libur barulah kita bisa ikut berkontribusi. Iya. Nah, bagaimana Mas Ardi bisa langgeng akhirnya memulai usaha, sedangkan dalam konteks saat itu masih kerja gitu. Dan Anda kan pengen ya nggak berperisai rezeki di kerjaan itu, pengen berkah juga kan usahanya kan. Gimana? Nah, oleh karena itu kita harus mencari partner yang mau menjalankan bisnis kita. Ya, karena bisnis itu kan ARDI ya, asosiasi, terus juga ini reframing ketika kita punya persoalan, asosiasi itu komunitas, reframing, lalu D-nya itu delegasi, I-nya imajinasi. Nah, kalau disimpulkan bisnis itu bagaimana kita bisa mendelegasikan. Oh iya. Nah, jadi saya membentuk tim yang tidak saya gaji karena pada itu saya masih memulai. Saya memulai dari mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar, ya untuk bisa menjalankan usaha saya di saat saya memang masih bekerja. Jadi low cost banget lah ya. Low cost, ya. Mereka itu yang namanya mahasiswa itu, yang penting dapat uang makan tiap bulan, yang penting dia bulanannya saya tanggung, makannya, tempat tinggalnya itu bagi mereka udah cukup. Ya, jadi saya membayar mahasiswa dengan tidak seperti gaji pada umumnya, dan mereka senang sekali karena ada bonus dan lain-lain. Ya mungkin seperti magang lah ya. Nah, seperti magang. Yang penting kan bisnisnya ada yang jagain. Karena bisnis itu seperti bayi, harus ada rohnya, harus ada yang jagain. Harus disebut namanya, harus ada yang jagain tiap hari. Terus Mas Ardi bagaimana saat itu? Saat itu saya bekerja normal gitu kan. Normal bekerja. Dan semuanya saya delegasikan. Ya alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik. Ya, karena yang paling terpenting adalah bagaimana hasilnya berkah kalau cara-cara kita tidak berkah. Maka itu yang kita pegang. Ya, saya jangan sampai nyambi, jangan sampai pikiran saya kemana-mana. Ya, jadi bekerja saya tetap berjalan, bisnis saya delegasikan. Bisa itu Mas? Alhamdulillah. Membagi seperti di. Alhamdulillah bisa. Ya bahkan di satu titik ketika anak saya lahir, saya belum bisa ketemu langsung. Di situ saya mengajukan diri. Pak, saya mungkin tidak digaji, tapi saya masih ingin bekerja di sini karena saya masih butuh belajar. Ya, alhamdulillah itu bisa. Oh, jadi ada komunikasi juga saat itu untuk menghormati profesionalisme. Betul. Bahkan tanpa digaji. Tanpa digaji. Wow. Tapi meskipun nggak digaji ya karena Mas Ipo ya rahim orangnya. Ya ketika habis acara ya selalu ada dikasih gitu. Oh lah, ada aja ya yang namanya. Alhamdulillah. Ya itulah, karena ya kita jagain hati. Betul. Ya beliau juga saat itu pimpinan Mas Ardi ya. Masya Allah. Dan akhirnya malah usahanya pun ya saya lihat ikut juga ya istilahnya disupport lah ya. Didoain. Alhamdulillah. Dan akhirnya Masya Allah meledak sekarang. Berkah. Luar biasa berkah SB. Masya Allah. Ya itu berimpact juga secara nggak langsung kepada ya usaha yang lagi sedang kita bangun sendiri akhirnya ya. Betul. Kan itu satu sama terhubung. Betul. Karena sejatinya kan rezeki itu bukan hanya uang. Bahkan ketika kita mendapat uang, kita pun bertanya, apakah uang ini membuat kita lebih dekat dengan Allah? That's point. Bener banget. Anyway, Mas Ardi apakah punya cerita nih masa transisi di mana sedang belajar terus jadi karyawan hingga akhirnya jadi seorang pebisnis yang luar biasa seperti saat ini? Sebelum itu kita basahin dulu nih lisan kita dengan kopi spesial kita. Oke, siap. Azeb Coffee, please come in. Mantap. Alhamdulillah. Ini Mas Ardi spesial nih. Udah. Alhamdulillah ini spesial Mas Ardi. Silakan diseruput dulu. Azeb Coffee ini. Azeb Coffee. Ya. Miracle Inspiration. Bismillah. Masya Allah. Nikmat. Karena ada cerita nih kan Mas Ardi. Oke. Itu bisa jadi moment of truth-nya seorang Ardi sehingga mendapati ya bis untung bis yang berkah juga akhirnya saat itu. Cerita dong Mas Ardi, sedikit aja. Iya. Jadi sebagai seorang entrepreneur kita punya tim, punya karyawan. Nah itu sebetulnya jalan
pintas atau jalan cepat untuk menuju ke surga. Gimana caranya? Sayang sekali kalau kita punya tim, kita tidak mendekatkan mereka kepada Allah. Nah, jadi kalau bisa dipaksakan juga untuk tilawah. Nah, dipaksakan juga mereka untuk duha. Oke. Ya, bahkan saya bikin peraturan itu subuh mereka harus bangun. Oh, dari sejak subuh bangun? Nah, subuh itu udah absen. Absen subuh? Absen. Allahu Akbar. Tolong yang mendengarkan podcast ini Anda bisa aplikasikan dan bisa kita coba sih di Makati. Harus. Gimana? Kalian setuju gak nih kira-kira? Ya. Karena keberkahan hidup itu berawal dari subuh. Masya Allah. Kalau subuhnya live, doa malaikat itu juga live. Kalau subuhnya live, Iya, doa malaikat juga live. Tapi kalau subuhnya sudah tidak ada doa, bahkan malaikat mendoakan yang tidak baik. Masya Allah. Ya, Allahumma barik. Jadi ya Allah berkahkan orang ini yang sedang menghidupkan subuhnya. Ini kunci sebenarnya. MSQ Masjid Subuh Quran. Masjid Subuh Quran. Masya Allah. Nah, bahkan mohon maaf ya, saya kasih SP1 kalau seandainya dia absen subuh. 1 kali. Kalau misalkan 2 kali SP2. Kalau 3 kali saya izinkan dia untuk keluar dari perusahaan. Masya Allah. Saya bisa bayangkan gitu betapa menderitanya itu ya. Alhamdulillah. Garis-garis. Cuman akhirnya cahaya yang masukkan gitu kan. Sejarah 9 tahun OSB tidak ada yang mengundurkan diri. Saya juga bingung. Masya Allah. Betah bonusnya gede atau gimana? Gak tahu. Oke. Padahal saya unik ya, bukan hanya subuh, cukur rambut wajib sebulan sekali. Oh. Gunting kuku saya cek kukunya, nggak boleh ada yang Habis ini panjang. kita ada pengecekan rambut. Nah, boleh. Gimana? Dan Oke, Mas Ardi tadi gimana cara Mas Ardi saat itu kan ya berelasi, Betul. sekaligus berguru juga kan sama Mas Ipu ya saat Betul. itu seingat saya. Dan itu kan saat itu juga jadi karyawan ya. Benar. Karena Mas Ardi pernah sampaikan cara gampang untuk kita belajar ya langsung learn from the best. Betul. Dengan kita Ahlinya. minta sebagai gurunya, kita minta beliau sebagai gurunya atau kita ya jadi karyawannya atau kolaborasi dengannya. betul. Nah itu ceritanya gimana sampai akhirnya Mas Ardi bisa melompat tinggi seperti saat ini? Ada 3 cara kalau Ya. kita ingin percepatan dalam karir kita. Jadi yang pertama kita jadi murid orang hebat. Jadi murid orang hebat. Jadi murid orang hebat. Ya. Jadi saya jadi murid, ikut seminar, ikut training, itu kita jadi murid. Oke. Ya, tapi tidak sebegitu signifikan. Yang signifikan lagi yang kedua adalah menjadi partner Jadi atau mitra. Oke. Misalkan Ustadz Abus membuka kemitraan, misalkan punya bisnis kopi. Ya, kalau saya pengen dekat sama Ustadz Abus, berarti saya join aja jadi kemitraannya. Oh, ya udah kita Nah, bermitra itu sekarang. mantap. Oh gitu. Segampang itu ya. Jadi lahir di Jalan Keajaiban Saya ini. sudah jadi mitra wakil resmi di Oke. Jadi hari ini kita deklarasiin membuat Azaib Coffee. Ya, Mas Mantap, insya Allah berkah ya. Nanti apapun kopinya produksinya di OSB. Ini namanya sinergi bermitra. Oke. Ya. Terus. Karena ketika bermitra Ya. kita satu level. Ya emang sekarang zamannya udah kolaborasi sih Mas Ardi ya. Betul. Udah nggak bisa selfish. Ini gue nih lo. Kita nggak bisa ngeblend nih gitu-gitu kayak nggak bisa. Kita harus selalu cari titik temu. Benar. Dalam hal ini juga saat Mas Ardi dengan Mas Ipo saat itu. Betul. Saya bermitra, berkolaborasi. Saya sebagai master trainer Omar Smart Dia kan Memory. pakar otak kanan gitu ya. Nyambung lah sama agak antum ya gitu nyambung, ya. saya Iya. pakar menghafal cepat dengan otak kanan. Gitu. Iya. Jadi bermitra. Nah, ada lagi yang ketiga yang paling dahsyat yaitu ketika kita menjadi karyawan. Ini dahsyat juga sebenarnya ya. Nah, dahsyat banget. Oh, malahan ya. Kenapa? Karena kita bisa melihat orang hebat dari cara bicaranya, dari cara dia mendelivery. Oke. Yang ilmu-ilmu ini tidak pernah kita dapatkan kalau kita tidak bertemu. Betul sih. Iya. Jadi seperti Ustadz Abus, ini yang saya lakukan dulu. Ustadz Abus di MR Center sebagai direktur dan itu di bawah Ustadz Nasrullah langsung. Ya inilah rahasia percepatan Ustadz Abus. Oh, kan belajar dari antum juga. Masya Allah, tabarakallah. Cuma kuncinya kan di sini keikhlasan saat Mas Ardi juga belajar ya sama betul. Mas Ipo. Nah, saat itu ya udah bener-bener aja jadi karyawannya serius sungguh-sungguh gitu ya. Benar. Karena saya juga punya sahabat ya. Dia di salah satu perusahaan besar Indonesia, dia bilang gini, kita tuh hebat karena bapak kita gitu loh. Terkadang kita agak sedikit egois mengatakan,
aku tidak perlu siapa-siapa, aku bisa mandiri, belum tentu. Oke. Ya, jadi terkadang hari ini kita bekerja di mana, disitulah kita sebetulnya sedang berinvestasi pendidikan yang dahsyat. Karena kita sedang bersama dengan ya bapak kita, artinya mungkin bos kita, dengan partner kita yang hari ini ya dia mungkin punya kapasitas besar yang bisa kita sinergikan. Jaga kepercayaan. Jaga kepercayaan. The power of strong reason. Ya, the Power of Strong Reason ini juga saya bukukan ya judulnya. Kenapa? Karena kalau saya dapat ilmu tuh sayang banget kalau tidak diikat ya. Keren. Makanya saya tulis. Tadi yang pertama adalah sebagai tidak ingin masuk di dosa masa lalu, menghindari dosa. Yang kedua adalah menghindari rasa lapar. Nah, yang ketiga ini lebih dahsyat. Jadi kita tidak mungkin kembali ke masa lalu adalah kenapa kita harus sukses? Karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Wow. Jadi kenapa kok kamu berbisnis? Kenapa kamu pengen sukses? Karena saya cinta Allah dan Rasulullah. Karena Rasulullah pun berbisnis. Ya, karena Rasulullah pun bersedekah. Jadi salah satu alasan yang kuat, yang paling utama saya menjalankan ini karena cinta Allah dan cinta Rasulullah. Itu kenapa lahir kata-kata dari Mas Ardi, Islam itu, Muslim itu ya harus kaya. Kaya secara finansial dan kaya secara spiritual, betul. Nah, akhirnya lahirlah karena Allah, karena dapat cintanya Allah dan cintanya Rasulullah. Masya Allah. Umroh pasti perlu dana. Iya. Pendidikan pasti perlu dana. Semuanya perlu dana. Jadi kita harus kaya secara spiritual, iman kita, tauhid kita, dan kaya secara finansial. Iya, menarik sih karena di Islam itu banyak bahkan di rukun-rukunnya ya kan, rukun zakat, rukun haji dan seterusnya itu yang harus ada keluar uangnya. Betul. Dan how to-nya bagaimana caranya untuk mengeluarkan uang kalau kita belum menjadi seorang yang muzaki. Betul. Belum menjadi seorang yang mampu berdaya. Maka memang seorang muslim harus kaya, Mas. Betul. Wow. Ya. Keren. Yang penting tugas kita sebagai hamba Allah adalah berusaha ya. Karena saya mendapat mutiara hikmah ketika kemarin umroh. Ya. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba dunia. Jadilah hamba Allah. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba dunia. Makanya seluruh staf saya sebelum kerja salat duha dulu aja. Masya Allah. Tilawah dulu aja, walaupun tidak begitu banyak. Ya karena kita hamba Allah bukan hamba dunia. Di saat jam kerja tutup semua aktivitas, kita sholat. Masya Allah. Gitu. Ada istilah klasik dari seorang inspirator yang ya ilmu-ilmunya dipakai di banyak kajian-kajian literasi motivasi bisnis, Mas. Mas Adi juga pasti kenal Stephen R. Covey ya. Oke. Nah, bahwa start by the end of mind. Artinya kita mulai action dari apa yang goal kita. Itu harus kita fokuskan gitu. Betul. Jadi start from the end. Kita mau tujuan kemana, ya itu harus jelas. Dan kita punya kompas sebagai seorang muslim gitu ya. Di Quran surat Duha, wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, bahwa akhirat, masa depan itu harus lebih baik. Minal ula daripada dunia ini. Nah, Mas Adi bagaimana akhirnya bisa mempunyai orientasi sedemikian konsisten gitu ya. Erat kaitannya dengan perusahaan yang sedang dibangunnya ya. Sistemasinya juga dengan sistemasi untuk mendatangkan pertolongannya Allah gitu. Orientasinya kan akhirat gitu kan. Ya sampai absen subuh gitu kan. Itu beneran itu absen. Alhamdulillah beneran Ustaz. Ada ininya kayak gimana mungkin? Ini absen subuh ya. Ini menarik gitu. Jadi di sini kalau misalkan satu kali dia nggak hadir, nggak absen, SP1 Ustaz. Oh iya. Jatahnya 1 bulan itu 3 kali. Kalau sampai SP3 mohon maaf saya keluarkan. Nah, ini update subuh. Update subuh ya. Wow. Jadi harus dan 1 orang ada polisinya di sini. Wow. Dulu awalnya saya yang polisi di sini, tapi tim saya bilang antum jangan marah-marah katanya. Oh iya. Biar saya aja yang marah-marah katanya. Ya sudah, jadi saya cuman minta update-nya Ustadz. Ini 2 orang tanggal 1 berarti SP1 sampai 3 kali berarti dia keluar. Wow. Kenapa? Karena subuh adalah awal dari keberkahan hidup kita, Ustaz. Iya. Subuh adalah awal keberkahan hidup. Bahkan saya pernah mendapat coaching dari salah satu mentor. Ketika salah satu peserta coaching ini dia punya amanah yang belum selesai. Sarannya cuma 1, jaga sholat subuh. Allah. Kenapa? Karena subuh itu mulia.
amanah itu kan tidak mulia, tidak ketemu tuh ketika dilakukannya tidak bersamaan. Tapi ketika dia melakukan subuh, maka mulia, terkikislah yang tidak mulia amanah itu. Masya Allah. Dan alhamdulillah bisa lunas dengan mengamalkan sholat subuh berjamaah di masjid bagi ikhwan. Kalau perempuan di rumah lebih baik. Wow. Dan perjuangan saat nggak gampang, kita naik motor, naik mobil subuh-subuh gelap-gelap, Iya. itu nggak gampang. Iya sih. Sekarang orang banyak bicara tentang Palestina. Betul. Banyak orang bicara tentang kepedulian kepada Palestina. Betul. Cuma kalau sholat subuhnya Betul. masih sekali-kali, ya itu rasanya perjuangan untuk akhirnya Palestina merdeka itu kurang terasa ya, kurang kita isi ya. Bagaimana kita mau ngebangun peradaban, bagaimana kita mau ngebangun rumah tangga kalau bangun subuh aja belum bisa. Iya, saya ingat banget banyak kawan-kawan kita yang di luaran sana ya apa ya bicara tentang perjuangan-perjuangan gitu kan. Betul. Tapi memang perjuangan sesungguhnya itu ternyata dari situ, dari subuhnya. Subuh. Jangan-jangan OSB ini kepanjangannya bukannya Omar Smart Brand gitu kan. Betul. Optimalkan subuh berjamaah. Subuh berjamaah. Jadi PT OSB ini akhirnya jadi seluruhnya adalah para pejuang-pejuang subuh, Masya Allah. Amin. Masya Allah. Ikhtiar ya saatnya. Luar biasa, luar biasa. Nah Mas Ardi, ini kan saya bicara dream ini bicara juga tentang konsistensi nih. Betul. Maka konsistensi ini bicara tentang habit, kebiasaan. Ya. Saya lagi edik banget membaca buku Atomic Habit. Lalu saya juga membina coaching banyak teman-teman alumni di Magnet Rizky untuk bagaimana membuat sebuah kebiasaan-kebiasaan yang produktif. Rutinitas. Ya, rutinitas yang emas gitu ya. Ya. Nah itu ada tips nggak Mas biar kita itu sampai ya ke dream itu? Oke, mantap nih ya. Jadi rutinitas pagi yang sering saya ulang-ulang adalah 3O, Mas. 3O. 3O. Oke. Jadi di pagi hari itu kita harus meluangkan waktu untuk olah kata. Olah kata. Olah kata artinya kita berkata, berdoa kepada Allah. Ya, pagi-pagi itu berkah. Jadi kalau kita berdoa, biasanya saya berdoa itu ya pertama saya mendoakan Nabi terlebih dahulu ya. Lalu saya istighfar untuk diri saya, minta ampun. Ya. Lalu mendoakan orang tua, pasangan, anak, lalu sahabat kerabat, yang terakhir baru usaha ataupun bisnis. Oke. Jadi kita olah kata itu di pagi hari penting, berkata-kata yang positif, berdoa yang positif. Nah, terus yang keduanya rutinitas setelah kita berdoa dan kalau bisa baca Quran ya, meskipun tidak banyak ya di pagi hari. Yang kedua adalah olah rasa. Ya, olah rasa ini adalah bersyukur. Ya, karena banyak orang yang ketika dia bangun tidur dia tidak merasakan apa-apa, padahal itu ketika bangun tidur adalah anugerah. Di mana saudara kita banyak ketika bangun tidur dia sudah tidak bisa bernafas. Nah, banyak saudara kita ya sekarang kita saudara kita di Palestina tidak merasakan apa kenikmatan bangun tidur, tidak terasa. Iya. Dia nggak tidur semalaman suntuk. Nah, kita ini nikmat. Jadi ketika kita bangun tidur olah rasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kehidupanku hari ini adalah anugerah untuk memperbaiki apa-apa yang kurang baik di masa yang kemarin. Iya. Ya. Bahkan saya selalu bilang sama kawan-kawan, kita boleh berusaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Oke. Tapi jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Menarik. Karena ketika kita merasa lebih baik dari orang lain, muncullah rasa ujub, muncullah rasa sombong. Iya. Akhirnya kita membuka perisai baru dalam hidup kita. Itu dia. Saat ini kalau kita ingin memperbaiki hidup seperti yang disarankan oleh Ustaz Nasrullah adalah ya keluar dari garis kebenaran. Ya, kitalah yang harus merendahkan hati, tidak merasa tinggi gitu. Jadi olah rasa ini kuncinya kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita masih diberikan hidup, yang punya amanah, Allah ngasih berikan waktu untuk kita berjuang melunasi amanah kita. Yang belum bisa bersama keluarga, Allah masih memberikan waktu kita untuk bisa bersilaturahim bersama keluarga. Wah, ini saya suka nih karena kita punya tagline jaga energi bahagia. Kuncinya ternyata ada di belajar mengolah rasa itu rasa. Iya, fokus dengan apa yang udah kita punya dengan apa yang bukan yang belum kita punya. Kan kadang-kala sering kali nih kita nih
terbelenggu dengan apa yang belum kita punya, apalagi yang orang lain punya, ini lebih nggak bagus lagi kan gitu ya. Betul. Nah, sehingga nggak mekar gitu kan LOP-nya, proyeksinya. Tapi andai kata dipupuk dengan syukur tadi, Mas Ardi ya. Oh, itu powerful banget kekuatan syukur itu ya. Ya, pernah juga disampaikan oleh sahabat kita almarhum Ustadz Andi dari Madiun. Iya. The power of now. Apa itu Mas Ardi? Jadi kita mensyukuri keadaan kita hari ini. Ya, jangan sampai kita itu terlalu meratapi masa lalu dan terlalu menghiraukan, membuat diri kita cemas dengan masa depan. Masya Allah. Akhirnya kita tidak merasakan nikmatnya hari ini. Ya. Jadi saya pun membuat suatu kalimat, jangan sampai ketika kita makan tempe, ya pikiran kita ke ayam. Ya, ayam tak dapat, makanan pun tak nikmat. Jadi the power of now, bersyukur, mengolah rasa untuk mensyukuri hari ini. Itu menarik tuh. Jadi ingat sahabat Mahfuzat di Gontor dulu kan. Baidatul yaumi khairum min dajajatil ghadi. Masya Allah. Telur hari ini alangkah lebih nikmat dan enak, baik dibandingkan dengan ayam yang masih ada di angan-angan esok hari. So jadilah yang hadir utuh hari ini penuh dengan rasa syukur. Indah banget Mas. Yang ketiga adalah 3O. Olah kata, olah rasa, dan olahraga. Nah, raga kita itu mesti dilangkahkan ke tempat-tempat yang positif. Ya, majelis ilmu, ya, majelis taklim, ketemu dengan guru, ketemu dengan orang-orang yang hebat, satu frekuensi, silaturahim. Nah, ini yang akan menjaga energi kita. Karena seperti kita ketahui di dalam ilmu tarbiyah kita belajar al-insanu madaniyun bitab'i. Jadi sesungguhnya orang-orang itu tercipta dari kemanakah raga dia melangkah. Tercipta dari kemana raga dia melangkah. Jadi dia ketemu sering sama siapa, dia ikut di majelis apa, dia akan terbentuk. Ngobrolnya sama siapa gitu kan. Jadi bagaimana kita di masa yang akan datang tergantung dari dengan siapa kita bergaul hari ini dan buku apa yang kita baca hari ini. Ya positive action akhirnya. Betul. Itu yang disebut dengan olahraga. Jadi rutinitas, bukan hanya lari pagi aja ya. Tapi saya pun mempraktekkan untuk jalan kaki 30 menit, itu untuk memanaskan diri kita seperti mobil dipanasin dulu sebelum diaktifkan. Sehingga ketemu sama orang pun fresh. Mantap. Itu rutinitas 3O di pagi hari yang bisa teman-teman laksanakan. Luar biasa. Ini bukan hanya semangat pagi tapi semangat subuh. Semangat subuh. Cayo. Semangat subuh. Iya Mas Ardi, yang ditakutkan oleh orang yang nggak suka Islam, seperti yang mereka yang menghujani Palestina dengan bom-bom dan seterusnya, penzaliman itu, genosid. Yaitu sebenarnya adalah saat Muslim itu subuhnya berjamaah dan lengkap penuh gitu ya, seperti halnya saat Idul Fitri. Benar. Karena saya ingat banget di satu masjid itu kan ada sebuah kata-kata yang menarik. Orang Islam bisa dilihat saat Idul Fitri, tapi orang yang beriman bisa dilihat saat sholat wajib. Sholat wajib, sholat subuh. So tadi mimpi, bicara dream. Ya, modal utama kita adalah mampu memvisualkannya, tergambar dengan jelas, lalu ditambah juga dengan relasi, karena relasi itu adalah modal yang mahal, makanya penting bangun silaturahim. Islam pun mengajarkan sedemikian, dan punya strong why, strong reason, alasan kuat kenapa kita harus sukses di situ. Kalau enggak ya kita hanya sekedar mau, cuman sekedar kayak orang anak kecil pengen permen, dapat permennya selesai, abis itu dia nggak ada qanaah, nggak ada kepuasan. Nah, Mas Ardi, banyak orang para pemimpi di luaran sana, the dreamer, gitu kan. So, bagaimana nih mereka akhirnya tahapan langkahnya, ya, sehingga mencapai itu. Tadi modal udah ada, dengan menghidupkan, memvisualkan, relasi segala macam. Lalu tahapan sampai hingga akhirnya berhasil seperti Mas Ardi, gitu kan, circle-nya luar biasa, orang-orang yang punya manfaat besar, gitu kan, bisnisnya juga menggurita, ya, bahkan di tagline-nya di satu stasiun TV swasta itu kan santri mendunia ya. Ya, di RCTI. Di RCTI, Masya Allah ya, santri mendunia. Nah itu kan ada proses. Betul. Dan sukses itu konon katanya suka proses gitu. Iya, bukan suka protes. Nah itu apa Mas Ardi? Mungkin ada juga cerita yang mengharukan gitu kan. Sehingga kalau ingat itu Mas Ardi mungkin biasanya sampai diisi dengan tangisan atau apa.
Ya. Boleh sharing. Ini menemani teman-teman yang sedang dalam jalan proses di jalan keajaiban ini, Mas Lutfi. Mas. Oke. Jadi Ardi, silakan. ada salah satu kalimat yang memotivasi saya ketika sedang menjalankan sebuah proses. Jadi kebahagiaan kita itu sebetulnya bukan di saat ya kita mencapai impian kita ya. Tapi di saat ketika impian itu tercapai, tapi kita mendekatkan kepada Allah. Oke. Bahkan ketika impian itu belum tercapai, tapi ketika kita bisa dekat sama Allah, inilah pencapaian yang luar biasa. Jadi sebetulnya kita bisa mencapai dengan alasan apapun. Kalau seandainya hari ini kita punya dream, ingin membahagiakan keluarga kita dengan mengumrohkan atau menghajikan, tapi misalkan belum mampu, ya. Tapi di dalam proses tersebut kita jadi lebih taat, jadi khusyuk berdoanya. Itu sebetulnya sukses sejati di situ. Jadi sukses itu tidak dipandang dari pencapaiannya, tapi dari kedekatan dia dengan Allah. Ya, kalau seandainya tolak ukur kesuksesan itu uang, mungkin Firaun yang menang. Iya. Ya, kekuasaan kalau Firaun, kalau materialism uang, lah ya. Korun gitu kan. Iya. Nah, kita lihat beberapa ulama seperti Imam Syafi'i, beliau tidak diberikan harta yang banyak, tapi justru ilmu yang banyak. Gitu. Iya. Jadi kita itu semuanya seorang Muslim sukses. Kenapa? Karena dengan kelebihan kita bisa bersyukur, ya, dan dengan ketidaknyamanan kita bisa bersabar. Itulah sukses yang sebenarnya. Oke, definisi sukses kita redefinisi ya jadi teman-teman ya. Itu dulu untuk akhirnya bisa menjalani prosesnya. Betul. Nah, terus titik-titik proses saat tidak mudah tuh, Mas Ardi. Tipsnya gimana dalam kondisi tidak mudah saat berproses? Mungkin tahu-tahu ada yang nipu kita gitu kan, lagi asik bangun gitu kan. Ada yang tim kita yang ya berkhianat dengan kita misalkan gitu kan, atau lagi kita membuat sebuah kanal pemasaran misalkan gitu kan, tahu-tahu ya ada orang lain yang ngambil begitu saja gitu. Itu gimana Mas Ardi? Artinya gini, kebanyakan orang itu tidak mencapai titik tujuan akhir kesuksesan karena dia berhenti. Makanya kita harus punya prinsip, ketika kita tidak berhasil 1 kali, kita bangkitnya 7 kali. Oke. Sebenarnya Allah itu nyuruh kita untuk ikhtiar, seperti ya Nabi Ibrahim yang ikhtiar Safa Marwah, ya itu tujuannya adalah sebenarnya ikhtiarnya, meskipun tidak jam-jamnya tidak keluar di situ. Oh, itu Siti Hajar ya, Siti Hajar dengan Ismail ya, bin Ibrahim ya. Nah, artinya kita yang harus kita lakukan hari ini adalah ikhtiarnya tidak boleh berhenti. Justru karena kita yakin dengan adanya pertolongan Allah, maka tetap keep move gitu. Betul. Kan. Bergerak aja. Ya, seperti yang disarankan oleh kiai kita, Kiai almarhum Sulki Zarkasi, ya, bergerak. Ya, karena dalam bergerak itu ada keberkahan. Fil harakah barakah. Masya Allah. Dan dari untuk mewujudkan impian ini, ketika kita memang sudah bisa bergerak terus, kita harus yakin tentang 4 titik. Yang pertama tadi, kita harus hidupkan dream kita. Ya, hidupkan, kita bentukkan dalam gambar, itu tujuan untuk menghidupkan. Lalu setelah kita menghidupkan, kita actionkan. Dan action itu dari sesuatu yang kecil. Ya, langkah itu bukan langkah yang besar. Karena kalau kita langkahnya besar, kita nggak mudah gitu loh. Ya, misalkan kita pengen pergi ke tanah suci, ya sudah, actionkan yang paling terkecil apa sih? Misalkan hanya searching ke YouTube, itu pun lebih bagus. Ya, daripada kita tidak melakukan sama sekali. Nah, saya kenal istilah mendp impiannya dari Mas Ardi sebenarnya. Betul tuh, kita harus. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya lakukan, even itu kecil, tapi kan konsisten tadi ya. Betul, itu kan ulama bilang malah yutrukukuluh la yutrukukuluh gitu. Ya. Kalau kita belum bisa membayar haji 30 juta, jangan sampai kita tidak melakukan apapun. Lakukan apa yang bisa, hanya sebuah searching YouTube, belajar bagaimana sa'i tawaf, itu kita lakukan. Masya Allah. Ada 4, hidupkan, lalu actionkan dari yang terkecil. Yang ketiganya adalah rencanakan. Rencananya harus konkret.
Oh, saya akan berangkat umroh misalkan tanggal 24 Desember. Ya. Nah, itu harus betul-betul tertulis. Ya, kalau saya memang kemana-mana bawa buku catatan. Kenapa? Karena banyak ide-ide miliaran yang kita miliki hari ini belum terrealisasikan. Dahsyat ini. Dari zaman ente dulu di pondok tuh kemana-mana tuh catatan tape itu masya Allah. Abu Khalaso ya. Abu Khulaso. Jadi kalau saya paling seneng kalau sama Mas Ardi udah mau ujian gitu kan. Itu karena Khulaso rangkumannya tuh lengkap dan bukunya tuh penuh dengan coretan-coretan. Allah Akbar. Wah Devsi. Makasih Mas Ardi bagian daripada saya lulus dari pondok saat itu. Luar biasa sampai sekarang ini ya. Alhamdulillah. Karena memang tulisan itu ngebangkitkan apa yang ada di pikiran kita, ide kita yang terpendam, tertulis, lalu terrealisasikan. Iya. Ya, makanya setelah kita rencanakan dengan konkret tanggalnya kapan, lalu yang terakhirnya adalah yaitu apa? Interaktif. Interaktif. Ya, kita interaktif. Artinya apa? Kalau misalkan kita mau umroh, nah kita memang yang kita ucapkan ketika kita dibilang umroh, kita excited, semangat gitu. Oh. Nah, itu di situ ruhnya. Iya. Antum mau umroh nggak? Mau gitu aja kayaknya nggak enak. Tapi ketika bilang antum mau gimana caranya ya? Saya apalah saya bisa lakukan? Itu orang itu proaktif gitu loh, interaktif. Nah, orang yang sukses itu orang yang interaktif. Oke. Jadi dia itu proaktif di bidangnya. Memang saya pernah dapat satu kalimat motivasi dari guru saya. Apa yang kamu anggap semangat itulah yang akan lebih cepat terwujud. Apa yang kamu anggap semangat itulah yang membuat kamu lebih cepat terwujud. Saya waktu umur 25 tahun ketika dibilang kamu masuk TV atau mau nikah, saya lebih semangat masuk TV. Oke. Jadi akhirnya apa? Ya umur 27 itu saya masuk TV dulu bukan nikah. Saya coba ketika saya bilang gimana kamu mau nikah, coba saya lebih semangat gitu terakhir. Oh ya, saya mau nikah. Nah, itu yang cepat terwujudnya nikah. Nah, jadi mana yang lebih kita semangat kita ucapkan itulah yang lebih terwujud. Jadi kelihatan dari interaksi interaktif kita di mana. Oh, karena value-nya seorang Mas Ardi ada di situ. Itulah pentingnya juga. Akhirnya tambahan yang kita bisa masukkan ke dalam sesi Jalan Keajaiban adalah antara visi atau goal harus selaras dengan vision. Betul. Wah, ini harus selaras nih. Ternyata visi seorang Ardi saat itu X, maka itu yang membuat menyemangati untuk tercapailah visinya. Betul. Dari value-nya seorang Ardi. Sampai hal urusan menikah, pengen nikah sama orang yang turunan Arab gitu kan. Masya Allah. Itu waktu itu saya nggak percaya. Jadi mungkin buatlah mimpi sampai orang nggak percaya dengan mimpi Anda gitu. Betul, iya. Ya mohon maaf Mas Ardi ya, potensi untuk dapat menikahi orang Arab saat itu mungkin kecil sekali kali ya. Benar, kita orang Jawa ya. Gimana itu prosesnya kayak lucu tadi itu. Ya memang lagi-lagi ya apa yang visual yang kita bayangkan, yang kita impikan itu akan lebih tertarik ya. Kalau Satnas bilang law of projection gitu kan. Jadi ketika kita itu ketika orang bilang mustahil, ya, jangan patah semangat. Lanjutkan saja, insya Allah akan mewujudkan gitu ya. Jangan pikir how to-nya dulu ya. Betul. Iya, ternyata bener datang itu. Iya, the power of dream itu kalau saya bilang hidup ini tanpa air kita akan bertahan mungkin 3 hari tanpa makanan bisa bertahan 6 hari. Tapi tanpa harapan kita akan mati seketika gitu. Wow. Jadi dream itu penting dalam hidup kita gitu. Percuma kita hidup tapi tidak punya impian. Seperti mayat hidup jadinya. Jadi bagi teman-teman yang hari sedang berproses, jangan pernah takut untuk mempunyai sebuah impian finansial, spiritual, itu harus ada dalam diri kita. The power of dream. The power of dream. Kekuatan impian. Mas Ardi, pada akhirnya seorang Ardi Gunawan itu mau dikenal sebagai yang seperti apa sih? Mau dikenal baik seperti apa sih? Karena manusia itu kan mati akan dikenal satu hal ya. Tapi pada endingnya adalah saya mendapat pesan dari Kiai Hasan untuk dia mengatakan seperti ini, panggungmu akan berlalu, bisnismu akan berlalu, yang abadi hanyalah pesantren. Allah. Jadi saya pun berpikir kenapa demikian. Setelah saya evaluasi, oh iya inilah perbedaan antara gentong antara Kiai Gentong dan Kiai Ceret. Apa tuh? Ya maksudnya adalah kita
hari ini misalkan mengisi ya, tapi jangan lupa kita untuk membentuk kaderisasi. Ya, ada orang yang datang belajar ilmu kita, itu kita lagi mengaplikasikan Kiai Gentong, di mana usia kita mungkin terputus, tapi amal jariah kita akan mengalir terus. Ya, karena kita menciptakan kader-kader. Ya, kalau misalkan kita seorang trainer, kita ciptakan lagi trainer-trainer yang memang berlian, yang bagus, yang soleh. Nah, pesantren adalah kaderisasi. Ya. Mungkin suatu hari kita tidak mampu lagi mengajar, tapi murid-murid kita yang ada di pesantren tersebut, dia akan membangun lagi pesantren, membangun lagi pendidikan. Ya, pada akhirnya kita harus mempunyai kaderisasi. Ya, ini penting karena usia kita mungkin terputus dengan kematian, tapi bagaimana pahala kita bisa mengalir terus? Salah satunya dengan kaderisasi. Kaderisasi. Masya Allah. Dan sekarang alhamdulillah sudah terbangun beberapa pondok pesantren dan rumah Quran. Alhamdulillah. Apa final destination daripada itu semua, tujuan akhir dari Mas Ardi sekarang sudah mulai membangun pesantren ini? Oke, jadi kita tidak meninggalkan dunia ya. Bisnis kita berjalan dan yang paling utama kita juga harus memikirkan apa yang kita tinggalkan ketika kita sudah mati. Ya. Makanya saya membangun lembaga pendidikan dari mulai PAUDku di Kuningan, TK SD di The Green BSD, lalu SMP SMA di Ciater Tangsel, S1 S2 kolaborasi dengan kampus digital STAI Nida El Adabi. Itu semua adalah membangun peradaban ya. Mungkin saya berpikir terlalu besar kalau saya berpikir seperti Gontor. Tapi bagi saya nggak apa-apa lah. Saya bermimpi seperti Gontor meskipun saya masih kecil, tapi impian harus tetap besar. Iya, menciptakan 1000 Gontor ya, pendiri dulu ya. Gontor menciptakan 1000 Gontor. Akhirnya saya menciptakan 1000 TPQ. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Karena ternyata amal jariah yang paling banyak itu ketika di level terendah, salah satunya adalah TPQ, level pendidikan dasar. Orang yang belum tahu al-bata, jadi dia tahu alif bata. Iya, iya. Jadi dream saya hari ini adalah bagaimana mewujudkan untuk 1000 TPQ di Indonesia. Amin, amin. Ya mujibas sa'ilin, Masya Allah ya. Luar biasa. Dan terakhir Mas Ardi, saya apresiasi banget dengan kekuatan intensi ya. Ya, interaksi. Kita semua punya dream. Betul. Tapi semua itu pasti landasannya atas niat. Betul. Karena Allah akan mengabulkan sesuai dengan apa tujuan dan niat kita. Betul. Kan? Saya ingat banget bagaimana Mas Ardi dapat saat itu Alphard pertamanya gitu kan. Alhamdulillah. Dan Masya Allah benar dengan segala metode tadi yang disampaikan itu akhirnya tercapai. Ya tanpa cicil dan lain sebagainya. IRP gitu kan. ya. IRP tadi ilmunya. Dan yang luar biasa ada kekuatan intensi di situ. Betul. Kekuatan intensi yang saya pahami saat itu Mas Ardi ingin memuliakan para alim, ulama. Anda tinggal dikelilingi oleh teman-teman Chinese, which is itu kaya-kaya. Pengen ya ada Muslim di situ, ya yang dikenal manfaatnya kayaknya dan memakmurkan masjid, gitu kan. Dan Masya Allah saat itu dengan mudah tuh. Kalau cuma Alphard mah mudah bagi Allah. Amin, gitu amin. Kan. Dan yang luar biasanya datang ke Magnet Rezeki Center ngasih undangan ke kita dan saya kaget waktu itu. Masya Allah. Kalau Allah berkehendak maka kunnya ini luar biasa. Saat itu hanya bekal dengan Alphard ya yang Allah berikan untuk sebagai kendaraan dakwah dan syiarnya. Allah angkat derajat seorang Ardi Gunawan ya dengan dikelilingi oleh orang-orang alim ulama. Amin. Ustadz Abdul Somad saat itu Insyaallah, melamar adik ipar ya. Iya betul ya. Masya Allah. Ini bagi Mas Ardi adalah sebuah keberkahan tersendiri tentu saja ya. Kekuatan intensi apa yang Mas Ardi lakukan biar jadi cermin bagi teman-teman semua di sini? Ya, jadi ketika kita berada di posisi titik terendah, misalkan ketika kita dalam keadaan yang tidak nyaman, itulah waktu terbaik kita untuk berdoa. Oke. Saya yakin setiap orang punya momen ini, ya ketika ditinggalkan seseorang, ketika mungkin direndahkan seseorang, apapun keadaan tidak nyaman. Itulah momen terbaik untuk berdoa. Oke. Ya. Jadi misalkan
Saya sih yakin sekeliling saya semuanya orang-orang baik. Ya. Mungkin saya sedang pengen berdua sama Allah. Itu waktu memang untuk berdoa bermunajat. Ya, makanya saya punya audio kemarin saya bikin jurus cuci mobil. Ya, cuci mobil itu kalau seandainya mobil itu tidak bersih, maka cara dibersihkannya dengan dicuci di showroom ataupun di tempat cuci mobil. Nah, manusia ketika merasa dirinya banyak kesalahan, banyak dosa, maka salah satu caranya untuk membersihkannya adalah pertama mungkin dengan istighfar, ya langsung. Lalu kita bisa bertobat sama Allah ya, dengan tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Dan yang ketiga itu dengan umroh. Jadi umroh ini titik balik yang luar biasa sebetulnya. Ya, titik balik karena apa? Karena kita bisa berdoa di tempat yang mulia, di multazam dan di raudhah. Ini yang insya Allah tidak akan tertolak doanya. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Jadi kesempatan itulah yang kita panjatkan doa kita, ya Allah, dekatkanlah saya dengan orang yang soleh. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Kau anugerahkan kepada kami, ya Allah. Jadi doa-doa itulah sebetulnya yang membuat hidup kita itu menjadi banyak kemudahan. Nah, intensinya apa saat doa itu, Mas Ardi, yang harus diinstal itu biar makin dahsyat gitu? Salah satunya adalah dengan cara ya kita akan bersama dengan orang yang kita cintai gitu. Ya, kita misalkan membaca buku orang yang kita cintai, kita pun ikut majelis ilmu, ya itu yang akan menarik vibrasi kita. Ya. Saya masih ingat ketika setelah pandemi itu ada undangan kajian Ustadz Abdul Somad. Nah itu, dan sebelum pandemi saya diamanakan untuk menjadi MC di acara Ustadz Abdul Somad. Nah, dan ternyata setelah pandemi ya saya bisa bertemu dengan Ustadz Abdul Somad langsung dan ya Masya Allah bisa ngobrol. Dan yang saya syukuri adalah ketika kita dekat dengan orang yang baik itu seperti duduk di membaca buku satu perpustakaan. Masya Allah. Ya, kita berbicara, teman saya memotivasi kalau kita nggak tahu harus melangkah kayak gimana untuk memperbaiki kehidupan, maka diawalilah dengan memperbaiki sholat. Nah, disitulah saya diskusi, Ustadz bagaimana untuk toharoh, Ustadz bagaimana sholat supaya khusyuk. Masya Allah, terima kasih. Sesi dalam banget Quantum Business ini. Allah Akbar. Mas Ardi, terakhir di Jalan Keajaiban ini, apa yang ingin Mas Ardi sampaikan atau harapkan ya dari silaturahim kita? Ya, saya menyambung dengan kalimat terakhir tadi dan mengutip mafhuzat dari Gontor ya. At-thariqatu ahamu minal madah. Jadi cara mengajar itu lebih penting daripada materi. Al-mudaris ahamu minat thariqah. Betul. Dan pengajar lebih penting daripada cara mengajar. Wa ruhul mudaris ahamu min kulli syai. Dan ruh seorang mudaris itulah yang paling penting dari segalanya. Allah. Jadi poin kita pada hari ini, ruh kita, rezeki ruh kita perjuangkan, ruh kita install lagi. Karena bagaimanapun juga manusia tanpa ruh bukanlah menjadi manusia yang hidup. Masya Allah. Semoga ruh kita ya kal junud mujannadah tadi ya, yang baris rapih terus, dan mudah-mudahan barisan ini terus sampai di dalam surganya Allah bertetangga dengan Rasulullah. Jazakumullah ya Bibi Syekhi Mas Ardi Gunawan. Sampai jumpa.